Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang takhrijul hadis. Kemarin sudah membahas tentang ilmu hadis, sekarang kita akan membahas tentang takhrijul hadis, di mana nanti untuk takhrijul hadis insya Allah akan saya bagi dalam dua pertemuan. Hari ini adalah tentang teori dan juga tentang step-step atau caranya, sedangkan minggu depan insya Allah akan saya praktikkan bagaimana proses melakukan takhrijul hadis, sebuah contoh bagaimana takhrijul hadis dilakukan. Pada dasarnya pengantarnya yang pertama, hadis itu bersifat informatif, sedangkan ilmu hadis itu bersifat empiris, rasionalis, logis. Jadi saya katakan demikian. Hadis itu bersifat informatif, artinya karena dia hanya bersifat informatif, maka apa yang disampaikan di dalam hadis ini sebetulnya juga berlaku di dalam Al-Quran. Ya, jadi apa yang disampaikan di dalam hadis itu adalah informasi. Jadi tidak perlu dirasionalkan. Artinya tidak perlu dirasionalkan, tidak perlu dilogikakan ini itu kenapa demikian gitu. Karena itu adalah sebuah wahyu, sebuah aturan, sebuah pegangan. Mungkin dilogikakannya adalah dilogikakan dari sisi nalarnya. Nalarnya kira-kira maksudnya kalau seperti ini maksudnya apa? Rasulullah mengatakan an-nadzafatu minal iman, itu maksudnya apa? Nah, nalarnya itu hanya seperti itu. Tetapi tidak perlu dikatakan, tidak perlu dicari semua alasannya. Karena banyak di dalam aturan-aturan, terutama aturan agama, di mana semuanya itu hanya bersifat informasi tanpa perlu dinalarkan. Contohnya kenapa sholat itu 5 kali, kenapa puasa itu dilakukan seterbit fajar sampai terbenam matahari, itu semua kan tidak perlu dilogikakan. Karena itu bersifat informasi. Tetapi ilmu hadis itu bersifat empiris dan juga rasional, logis. Kalau hadisnya itu informatif, tetapi ilmu hadisnya itu ada kalanya, dan kebanyakan juga demikian, itu dia bersifat rasional. Ilmu hadis yang dimaksud di sini, kemarin kan kita tahu ilmu hadis ada dua ya, ada ilmu hadis riwayah, ada diroyah. Ini lebih cenderung kepada ilmu hadis yang kedua, itu diroyah, yaitu ilmu hadis yang secara definitif itu berada pada ranah definisi menurut ulama mutaqaddimin, yaitu ilmu hadis yang artinya adalah ilmu tentang sanad dan matan, tentang dia sahih atau tidak, kayak gitu. Jadi ilmu mengenai sanad dan matan itu bersifat empiris, rasionalis, logis. Mudahnya kalau hadisnya itu sendiri itu informatif, tetapi kalau kita ingin tahu ini hadis ini dari mana, hadis ini dia itu sahih atau enggak, ini beneran ada atau enggak, ini palsu atau enggak, ini dinisbatkan kepada Rasul atau hanya sampai kepada sahabat, itu harus dirasionalkan. Karena itu kajiannya adalah kajian tentang kajian ilmiah, kajian yang bersifat empiris, kajian yang bersifat logis dan juga rasional. Karena ini adalah kajian yang ilmiah, maka perlu ada ilmunya. Nah, ilmu untuk meneliti ini tadi, meneliti tentang rawi, meneliti tentang sanad, meneliti tentang matan, meneliti tentang keberadaan suatu hadis, meneliti apakah suatu hadis itu palsu atau tidak, sampai kepada Rasulullah atau tidak, itu namanya ilmu penelitian yang disebut takhrijul hadis. Jadi takhrijul hadis itu adalah ilmu yang terkait itu semua. Jadi secara definisi, yang namanya at-takhrij al-hadis itu adalah secara definisi ya, at-takhrij istilahan huwa ad-dilalah ala maudhi'il hadis. Jadi ad-dilalah suatu metode penelitian terhadap suatu tempat keberadaan, tentang keberadaan peletakan suatu hadis dalam masodir al-asliyah. Masodir al-asliyah itu adalah sumber-sumber asalnya, sumber-sumber primernya. Alati ikhrajatuhu bisanadihi. Ya, itu definisi yang pertama ya. Tsumma bayanu martabatihi. Kemudian menjelaskan tentang martabatnya, status kedudukannya indal hajah kalau dibutuhkan. Wakila azwul hadis illa min ikhrajihi. Atau mudahnya azwul hadis itu mengkonfirmasikan kepada sumbernya. Jadi kalau secara bahasa Indonesia, yang namanya hadis itu mudahnya dia adalah mengonfirmasikan hadis terhadap atau kepada referensi aslinya. Referensi asli yang disebut juga sebagai sumber primer.
Apa itu sumber primer? Sumber primer itu kalau yang kita kenal dalam ilmu hadis riwayah itu yang sudah dibukukan di dalam kitab-kitab induk hadis. Yang kemarin kita kenal ada kitab Al-Muwatta, Musnad Syafi'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Itu namanya kitab-kitab utama atau referensi asli atau sumber induk atau bahasa, banyak sekali bahasanya ya. Yang kita kenal mungkin kita sepakat aja mungkin referensi asli atau sumber primer. Jadi al-masodir al-asliyah itu nama lainnya adalah referensi asli atau sumber primer, sumber pokok. Itu yang namanya takhrijul hadis. Jadi takhrijul hadis mudahnya adalah mengonfirmasi, melakukan tabayun, melakukan melakukan klarifikasi apakah suatu hadis itu terdapat di dalam sumber aslinya atau tidak. Lalu nanti kalau sudah terdapat, nanti kita bisa tahu apakah dia itu tingkat kesohihannya bagaimana. Jadi mudahnya yang namanya takhrijul hadis itu adalah penelitian untuk menunjukkan keberadaan dia ada enggak, dia ada atau palsu gitu. Ada enggak di dalam kitab hadis. Karena kalau suatu hadis sudah ada di dalam kitab-kitab hadis yang dirumuskan oleh ulama mutaqaddimin yang kemarin kita bahas itu tadi, yang merupakan produk dari ilmu hadis riwayah yang terjadi sebelum tahun 300 Hijriah kan gitu. Karena sebelum tahun 300 Hijriah itu masih terjadi periwayatan, maka kalau ada di dalam kitab-kitab itu maka kita katakan hadis itu berarti ada dan terpercaya adanya, nggak hanya sekedar ada saja tapi terpercaya kan gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke kitab-kitab sahih kan gitu, artinya itu adalah martabatnya atau kedudukannya itu sudah sahih kan gitu. Karena di situ keberadaannya itu kita telusuri di dalam referensi primer atau referensi aslinya. Serta itu menyebutkan tentang kedudukannya martabatihi tadi. Tsumma bayanu martabatihi. Menyebutkan mengenai menyebutkan tentang kesahihannya bila diperlukan. Karena memang yang namanya takhrijul hadis itu tujuannya banyak. Yang ingin dicapai itu banyak. Ada yang hanya ingin mencapai ini ada enggak di dalam kitab hadis. Ada enggak? Atau hanya selain itu pengen lebih lanjut. Pengen selain tahu keberadaannya, pengen juga tahu ini itu kedudukannya apa. Sahih atau enggak? Sampai kepada Rasulullah atau hanya sampai pada sahabat? Lalu do'if atau apa kan gitu, nanti bisa dipelajari semua di dalam takhrijul hadis. Jadi pengen tahu kualitasnya, jadi pengen tahu keberadaannya, lebih lanjut bisa tahu tentang tingkat kesohihannya atau tingkat kualitasnya. Yang selanjutnya tujuannya atau alasan, saya boleh katakan ini alasannya. Alasan dari seseorang mengapa melakukan takhrijul hadis. Semua hadis itu sudah ditakhrij. Buktinya apa? Semua hadis sudah ditakhrij. Semua hadis sudah ditakhrij ini buktinya karena sudah ada kitab-kitab yang dirumuskan oleh ulama mutaqaddimin dan setelahnya sudah tidak terjadi periwayatan. Artinya yang namanya takhrij itu kan dia mengeluarkan hadis. Mengeluarkan hadis itu kan artinya menukil dari apa yang dilakukan Rasulullah. Kemarin kita udah bahas ya, ilmu hadis riwayah adalah ilmu tentang penukilan baik perkataan, perbuatan, penetapan Rasulullah kan gitu. Artinya ilmu untuk mengeluarkan, menetapkan bahwasanya ini datang dari Rasulullah, ini tidak datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, itu namanya takhrij. Karena sudah dibukukan oleh ulama-ulama, maka semua hadis kita katakan semua sudah ditakhrij. Semuanya. Tetapi mengapa masih ada yang namanya ilmu takhrijul hadis? Mengapa masih sampai pada saat ini masih ada yang namanya takhrijul hadis? Karena apa? Karena jumlahnya yang banyak sekali. Jadi karena memang sudah dibukukan ya, sudah ditakhrij, sudah dibukukan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, oleh ulama-ulama yang sebelum tahun 300 Hijriah kemarin, namun perlu dilakukan takhrijul hadis karena tidak semua hadis itu kita ketahui sumbernya. Jadi ini hanya berkaitan dengan bagaimana takhrijul hadis itu. Jadi takhrijul hadis itu kalau pada zaman dulu itu kan dia mengeluarkan hadis dari Rasulullah yang puncaknya ada pada tadwin atau kodifikasi atau pembukuan. Tetapi di zaman ini kan sudah tidak lagi melakukan itu.
Di zaman ini bukan lagi meriwayatkan, bukan lagi mengeluarkan hadis, bukan lagi menetapkan atau mengkodifikasi hadis. Tetapi pada zaman ini adalah bagaimana hadis-hadis yang beredar entah di majelis taklim, entah di buku-buku, entah di dalam referensi-referensi kitab apapun itu kita pastikan itu bersumber dari kitab-kitab hadis. Loh kan udah jelas, berarti kalau sudah ada di kitab berarti itu sudah asli dari Rasulullah. Lalu kenapa harus ada tahrij? Karena saat ini orang-orangnya itu mengalami keterbatasan hafalan. Kecuali semua orang Islam saat ini hafal semua hadis. Kalau semua orang hafal semua hadis, nggak perlu ada takhrij hadis saat ini. Kenapa? Karena semua orang udah tahu, oh ini ada di kitab Sahih Bukhari, oh ini ada di kitab Musnad Syafi'i, oh ini ada di kitab Muwatta. Kalau semua orang sudah hafal kitab Muwatta, Musnad Syafi'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya nggak perlu ada saat ini. Karena semua sudah bisa langsung diklarifikasi, oh itu sudah ada di kitab induk, sudah ada di sumber primernya, sudah ada di sumber aslinya. Berarti kita tidak perlu lagi mengkonfirmasi itu ada atau enggak, sahih atau enggak perlu ada konfirmasi. Karena kita sudah bisa hafal kan gitu. Tetapi karena ada keterbatasan hafalan orang-orang pada zaman ini, maka perlu ada takhrij hadis. Di mana takhrijul hadis ini mengonfirmasikannya adalah kepada sumbernya. Jadi mudahnya gini, kalau takhrijul hadis itu dia melakukan kelanjutan dari ilmu riwayah. Kalau riwayah itu adalah dari Rasulullah kepada sampai tahap pembukuan, kalau takhrij itu adalah mengonfirmasi dari hadis yang beredar saat ini kepada buku-buku yang sudah dibukukan tadi. Buku-buku yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Dan itu harus terus dilakukan. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman ini itu mengalami keterbatasan hafalan karena banyaknya jumlah hadis itu sendiri. Selain itu, ini berkaitan juga dengan status hadisnya. Jadi kalau tentang bagaimana hafalan, misalnya ya, tadi asumsinya semua umat muslim saat ini itu hafal hadis. Oke, berarti semua umat ini tidak akan lagi dibohongi oleh adanya hadis yang palsu kan gitu. Tetapi masih ada satu masalah. Masih ada masalah yang lain. Kalaupun misalnya sudah mampu mengkonfirmasi, lalu apakah bisa mengonfirmasi itu tingkatnya sahih, dhaif atau apa? Sahih, hasan, dhaif ataupun bahkan dia palsu. Kalau palsunya kan sudah tadi ya. Berarti kan tinggal mengonfirmasi ini sahih, hasan atau dhaif kan gitu. Nah, karena perlu adanya pengkonfirmasian mengenai status hadis inilah, maka perlu adanya takhrijul hadis. Jadi selain mengonfirmasi dia ada atau tidak di dalam buku-buku hadis, yang kedua adalah mengonfirmasi tentang statusnya. Apakah statusnya itu tingkatannya itu sahih, hasan ataupun dhaif. Di mana tingkat hadis ini, status hadis ini bersifat ijtihadi. Artinya apa? Enggak saklek. Boleh jadi ulama yang satu, ulama ini mengatakan oh hadis ini sahih berdasarkan jalur sanad ini. Tapi ternyata ada ulama lain yang mengatakan oh enggak sahih karena di dalam jalur ini ada ulama ini, di mana ulama ini itu menurut saya dia itu ulama yang tidak dobit, hafalannya kurang kuat. Misalnya dia mengatakan demikian, maka ulama ini adalah ulama yang menjadikan hadis itu berstatus dhaif. Bisa jadi demikian. Jadi boleh jadi menurut ulama yang satu itu hadis itu bersifat atau berstatus sahih, tapi ulama yang lain mengatakan hadisnya itu berstatus dhaif, mungkin saja. Jadi karena adanya status hadis, jadi perlu adanya pendalaman tentang status hadis apakah dia sahih atau enggak, di mana status hadis ini bersifat beragam atau ijtihadi sesuai dengan ulama yang mencetuskan. Walaupun memang ada kitab-kitab atau ada hadis-hadis yang sudah disepakati itu sahih untuk seluruh ulama juga ada. Karena hadisnya selain sahih juga mutawatir dan selain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan hadis-hadis yang termaktub atau terkitabkan di dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis yang semuanya sahih. Ada juga yang menyebutkan demikian. Lalu yang selanjutnya, antar hadis itu saling menguatkan. Jadi selain dua hal ini mengenai keberadaan dia di dalam sumber aslinya, yang kedua statusnya sahih atau tidak, yang ketiga adalah
Kalau dengan adanya takhrijul hadis, seseorang itu mampu meneliti antara satu hadis itu menguatkan yang lain, menjelaskan yang lain, saling menjelaskan dan saling menguatkan, sehingga hujahnya itu menjadi lebih kuat. Atau bahkan suatu hadis diteliti ternyata dia jalurnya itu doif, jalurnya itu kurang kuat sehingga statusnya bersifat doif. Tapi ternyata karena ada suatu penguat yang lain maka status hadisnya berubah, bisa saja demikian. Yang pada intinya hadis satu dengan hadis yang lain perlu diteliti karena mereka saling menguatkan dan saling menjelaskan. Yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting, tidak boleh sembarangan untuk menisbatkan, menyandarkan perkataan apapun itu perbuatan kepada atau atas nama Rasulullah. Ini yang saat ini saya kira sering terjadi di kita. Banyak orang yang suka dalil. Qala Rasulullah bilang gini loh, kalau menurut Rasulullah itu gini, kamu harus gini gitu. Kalau menurut Rasulullah yang namanya maulid Nabi itu nggak pernah dilakukan, Rasulullah nggak pernah pakai. Jadi seakan-akan semua hal itu dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa melalui jalur periwayatan yang jelas. Jadi ada seorang yang mengatakan A, mengatakan B, dan mengatakan oh ini dari Rasul. Artinya apa? Ada jalur yang terputus. Jalur yang terputus inilah yang mencoba untuk dikaji di dalam takhrijul hadis. Dengan takhrijul hadis seseorang mampu untuk mengetahui, oh ini ada di kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan ini diriwayatkan dari ulama ini sampai ini sampai ini sampai sahabat ini sampai Rasul. Dari ulama Al-A'raj terus ke Sayyidina Umar lalu kepada Rasulullah misalnya demikian. Atau dan dari jalur-jalur sanad yang lain. Jadi karena ada perumusan mengenai jalur sanad ini, perumusan jalur sanad sampai kepada kitab-kitab hadis, sampai kepada ulama-ulama tadi mutaqaddimin sampai tabi'in Rasulullah. Karena ada jalur yang sahih inilah maka seorang mampu atau seorang itu lebih yakin untuk mengatakan ini berasal dari Rasulullah. Permasalahannya saat ini adalah orang-orang itu cenderungnya mau yang praktis. Nyari di buku, nyari di internet, oh sumber hadisnya apa? Oh, qala Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan demikian. Oh, berarti ini Rasulullah pengennya kita demikian kan gitu. Jadi sulitnya di situ sekarang itu. Makanya yang paling baik bagaimana? Yang paling baik adalah menelusuri dari sumber aslinya. Artinya kalau ingin menelusuri dari sumber aslinya harus tahu ilmu takhrijul hadis, karena ilmu takhrijul hadis itu mengonfirmasi pada referensi atau sumber aslinya. Tidak boleh sembarangan mengonfirmasikan itu datang dari Rasul. Kalau Anda mungkin di masyarakat itu sebagai mubalek atau sebagai ustadz atau sebagai apapun itulah, lalu Anda membutuhkan sebuah hujah. Kalau Anda belum yakin itu berasal dari kitab yang kredibel, belum yakin itu berasal dari Rasulullah, maka jangan katakan itu dari Rasul. Mending Anda katakan dengan bahasa Anda sendiri tanpa mencantumkan nama Rasul. Karena tidak boleh, benar-benar nggak boleh, ini ada ibaratnya ada nahyinya, ada larangannya dan sangat tegas gitu ya. Nanti Anda bisa cari sendiri larangan tentang menyandarkan atau sembarangan menyandarkan atas nama Rasul, menisbatkan atas nama Rasul. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi pada intinya kalau Anda tidak tahu referensi itu datang dari Rasul atau tidak boleh menyandarkan. Mending gunakanlah kalimat Anda sendiri, nggak perlu mengatakan ini datang dari Rasul. Dan saya kira ini sudah ditiru oleh banyak ulama. Banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdliyin, kiai-kiai besar yang justru itu jarang dalil. Kalau saya boleh kasih contoh misalnya Gus Dur. Gus Dur itu kalau misalnya ceramah itu malah kebanyakan ngelucu, kebanyakan cerita, guyon, dagel kan gitu. Atau mungkin dia cerita sejarah atau mengungkapkan suatu kalimat tapi kalimat tersebut tidak disandarkan kepada Rasul ataupun Al-Qur'an. Mengapa demikian? Ya mungkin kalau mungkin kita ingin cari tahu, mungkin saja alasannya karena ini. Alasannya karena beliau tidak mau menyandarkan kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau salah itu ya kalau benar kan gitu. Ya kalau benar itu dari Rasul, kalau enggak kan gitu. Atau sebaliknya, atau argumen yang lain. Kalaupun itu benar dari Rasul, memang maksudnya Rasulullah memang demikian. Itu kan belum tentu juga. Misalnya ada sebuah hadis tentang innamal a'malu binniyat gitu kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih gitu.
Itu memang sudah tertulis di banyak kitab, baik kitab sekunder dan sudah dikonfirmasi itu ada di dalam kitab primer kan gitu, sumber primer. Tetapi kalaupun itu sudah ada, untuk memahami itu, untuk mengartikan itu, yakin kalau arti yang dimaksud Rasulullah itu arti yang diucapkan oleh ulama tersebut kan enggak. Misalnya Anda mengatakan innamal amal biniat, berarti yang menentukan amal hanyalah niatnya. Misalnya Anda mengatakan demikian. Ternyata Rasulullah itu yang dikehendaki bukan itu, kan boleh jadi seperti itu. Makanya banyak ulama kita yang saat ini itu justru jarang dalil kan gitu. Kenapa? Karena sangat berhati-hati untuk menyandarkan kepada Rasulullah. Maka ketika saat misalnya khutbah atau saat misalnya ceramah, itu banyak ulama yang mencoba merendahkan dirinya. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala kan gitu. Au kama qala itu kan artinya atau mungkin yang diucapkan Rasulullah, atau mungkin ya kira-kira seperti itulah kan gitu. Artinya dia berhati-hati. Atau mungkin di akhirnya ditambahi wallahu a'lam bishawab. Itu kan ada kerendahan hati juga, karena nggak tahu yang benar menurut Allah itu seperti apa. Au kama qala dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hadis memiliki alamat referensinya. Jadi hadis itu punya alamat, punya indeks. Misalnya hadis ini itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Bukhari dan Muslim, ada di Musnad Syafi'i, ada di Kitab Muwatta dan seterusnya. Dia punya alamat, jadi harus hati-hati. Nah sekarang tahapnya ya. Tahap di dalam melakukan takhrijul hadis yang pertama itu harus menyiapkan modal awal, di mana modal awalnya ini ada beberapa contoh di sini. Bisa dalam bentuk sepotong kata atau dalam bentuk kata kunci. Misalnya seorang pengen mengkaji mengenai hadis tentang hubul waton, atau misalnya dia pengen menelusuri hubul waton minal iman, itu sebetulnya dia benar-benar hadis atau enggak, atau setelahnya kalau memang sudah hadis, itu hadisnya sahih atau dhaif atau hasan dan seterusnya. Jadi pengen meneliti mengenai hubul waton, maka dia menyiapkan sebuah sepotong kata kunci, yaitu hubul waton kan gitu. Atau menyiapkan sebuah hadis yang utuh. Jadi hadis utuh sudah tahu redaksinya, sudah tahu matannya, tapi pengen dikonfirmasi ini hadisnya itu benar-benar dari Rasul atau tidak, ada di kitab-kitab primer atau tidak, sahih atau tidak kan gitu. Itu boleh juga seperti itu. Atau yang ketiga, hanya menyiapkan tentang temanya saja. Misalnya tema tentang bid'ah. Bid'ah itu sebetulnya bagaimana, lalu dicari temanya. Jadi nggak tahu bahasa Arabnya tapi tahu temanya. Nah, nanti bid'ah nanti dibahasa Arabkan itu apa. Nanti mencari kata transliterasinya, ada kata bid'atun, ada kata ibda, ada kata misalnya bada'a dan seterusnya. Dengan kata kunci yang diambil dari tema itu juga bisa digunakan sebagai tahap awal. Atau misalnya tentang mengucapkan selamat Natal. Nah, nanti dicari kira-kira kalimat apa yang pengen disusun dari ini. Oh, dari mengucapkan kalimat selamat Natal misalnya pernah dengar hadis tentang itu, tentang barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian darinya kan gitu. Tasyabbaha, oke, tasyabuh. Dicari kata kunci tasyabuh nanti muncul apa? Muncul hadis apa? Nah, itu namanya menyiapkan bahan awal. Boleh sepotong, boleh hadis utuh, matan utuh, atau temanya saja. Ini matan utuh ini menceritakan tentang tazawwaju al-wadud wal walud. Jadi ini tentang bagaimana kita diperintah, ada suatu perintah untuk menikah dan memperbanyak keturunan gitu ya. Karena nanti Rasulullah akan berbangga ketika ada umatnya dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, pengen dicari itu sahih atau enggak. Lalu yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah menentukan hasil yang ingin dicapai. Hasilnya itu pengen hanya membahas tentang keberadaannya saja, dia itu ada atau enggak di dalam kitab-kitab primer, atau tujuan yang lebih mendalam, dia itu sahih atau tidak, menelusuri statusnya, atau yang lebih dalam lagi pengen tahu sejarah periwayatannya, rawinya itu bagaimana, asbabul wurudnya bagaimana dan seterusnya. Atau yang lebih dalam lagi pengen tahu mengenai pemahamannya, usul fikihnya bagaimana, yaitu ya itu usul ilmu hadisnya, kalau seperti itu, kata seperti itu nanti dampak hukumnya bagaimana dan seterusnya.
Sehingga kalau saya katakan, kalau di dalam 4 capaian ini, kalau bagi orang-orang yang memang hanya takhrijul hadis secara pemula, itu nomor 1 dan 2 ini sudah sangat cukup. Bahkan nomor 1 aja sudah cukup sih. Kalau sudah menelusuri, sudah sampai pada kitab-kitab sumber aslinya dan tahu ini itu ada di kitab ini, itu sudah sangat hebat sekali di zaman ini. Apalagi bisa sampai pada nomor 2. Kalau nomor 3 sampai nomor 4 ini saya kira cukup mereka saja yang memang mendalaminya. Artinya mereka-mereka yang memang berada pada bidang ini. Ulama-ulama hadis saja. Ulama-ulama yang memang mereka itu paham, hafal, tahu gitu ya, dan juga paham metodenya. Nah, ini 3 dan 4 itu metode yang expert atau metode yang lanjut kan gitu. Bagi orang-orang awam nomor 1 itu sudah sangat bagus, nomor 2 itu sangat-sangat bagus sekali kan gitu. Cara melakukan takhrijul hadis yang selanjutnya itu adalah yang pertama tadi, menentukan bahan awalnya, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya mengumpulkan dan juga mengenali data yang diperlukan. Jadi setelah itu menelusuri data yang harus dicari itu apa. Yang pertama harus mencari sanad dan juga banyak variannya. Jadi boleh jadi sebuah hadis itu sanadnya itu banyak. Ada sebuah hadis yang sanadnya itu 5, 10, 15 bahkan lebih. Jadi rantai jalur rawinya itu banyak. Ada satu hadis dengan matan yang sama atau matan yang berasosiasi, matan yang arti maknanya sama, tetapi jalurnya beda. Ada yang jalur Sayyidina Umar, jalur Sayyidatina Aisyah, jalur Abu Hurairah, tetapi meriwayatkan hal yang sama. Jadi jalurnya beda kan gitu. Makanya sanad-sanad ini perlu dikumpulkan. Itu salah satu cara untuk yang pertama, yang harus dilakukan yang pertama. Yang kedua adalah menelusuri matan dan juga variannya. Jadi matan itu banyak variannya. Ada yang matan yang mengatakan dengan redaksi A, ada matan yang mengatakan dengan redaksi B, banyak. Jadi misalnya ada satu hadis yang mengatakan roddun, tapi hadis yang lain mengatakan itu mardudun, atau banyak hal yang lain. Jadi kan yang namanya hadis itu disampaikan oleh banyak orang. Kan disampaikan oleh banyak orang dalam banyak rantai sanad, otomatis sangat memungkinkan matannya pun beragam. Dan matannya beragam ini pun nanti ada imbasnya. Ada yang matannya beragam tapi maknanya masih sama, tetapi ada juga yang matannya beragam, maknanya sudah bisa berbeda kan gitu. Maka perlu ada penelusuran tentang matan. Makanya saya katakan ilmu takhrijul hadis itu memang kelanjutan atau mudahnya dia adalah bagian dari ilmu hadis dirayah. Karena dia memang meneliti tentang sanad dan matan. Yang selanjutnya tentang riwayat athar atau khobar yang mendukungnya. Nomor 1 dan 2 ini yang pokok, nomor 3 dan 4 ini adalah pendukung. Jadi setelah tahu tentang sanad dan matannya, bisa mencari athar ataupun khobar. Definisi athar dan khobar di sini adalah tentang hadis yang sampai pada sahabat atau sampai pada tabi'in saja. Boleh kita menelusuri fatwa sahabat atau fatwa tabi'in, di mana itu dia itu bisa mendukung tentang sanad dan juga matan yang sedang diteliti. Atau yang keempat itu mencari pandangan-pandangan ulama tentang pendapat tentang hadis yang ingin dicari tadi, tentang hubul waton misalnya. Hubul waton minal iman, dicari sanadnya itu ada berapa, lalu matannya bentuknya bagaimana saja, tulisannya apa saja bagaimana, lalu mencari riwayat asar ataupun khobar yang mendukung fatwa-fatwa sahabat, fatwa-fatwa tabi'in yang mendukung tentang hubul waton. Lalu misalnya yang keempat mencari tentang pandangan ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer tentang hubul waton itu bagaimana. Nah itu tentang takhrijul hadis. Nomor 1 dan 2 adalah yang pokok, nomor 3 dan 4 ini pendukung tentang melakukan tahap yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga tentang mengumpulkan datanya, tentang mengumpulkan dan juga mengenali data yang harus diperlukan atau dikumpulkan. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan sumber data. Seperti yang dikatakan pertama tadi, takhrijul hadis adalah mengonfirmasi hadis di dalam sumber aslinya atau referensi primernya. Karena perlu adanya konfirmasi di dalam sumber primer, maka diperlukan kitabnya ataupun sumber primernya. Bisa di dalam buku induk hadis. Buku induk hadis itu yang berkaitan dengan tadi sumber primer.
Buku Indo ini bisa primer atau sekunder. Nanti kita bahas apa itu primer, apa itu sekunder. Yang jelas ini tercakup di sana berarti bisa Musnad Syafi'i, bisa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Yang kedua, ensiklopedia perawi. Kitab yang berisi tentang biografi dari perawi hadis. Misalnya Abu Hurairah, dia lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, hafalannya bagaimana, hafal berapa hadis, lalu dia lahir oleh siapa, gurunya siapa, muridnya siapa. Dari ensiklopedia perawi inilah nanti bisa ditentukan status dari si perawi. Yang nanti ada yang namanya ilmu jarhu wa ta'dil kan gitu. Yang namanya salah satu kitabnya adalah kitab Rijalul Hadis yang membahas tentang ensiklopedia para perawi. Dimana kalau untuk yang kedua ini memang tujuan utamanya adalah menentukan kesohihan atau tingkat status dari hadisnya itu sendiri. Karena dari jalur perawi yang sahih, maka nanti kan kemarin kita katakan ya, kalau pengen tahu hadisnya itu sahih atau tidak, itu kita tanya siapanya kan gitu. Kalau kita pengen tahu dia itu mutawatir atau ahad, kita tanya berapanya ya, berapa yang meriwayatkan kan gitu. Maka kalau kita pengen tahu dia itu sahih atau tidak, maka kita harus tahu siapa. Karena pengen tahu siapa, maka kita harus pergi ke ensiklopedia perawi. Salah satunya adalah kitab Rijalul Hadis. Yang selanjutnya adalah buku-buku atau kitab-kitab hadis yang mendukung. Dimana untuk kitab pendukung ini salah satunya bisa termasuk tentang kitab Ilal Hadis. Kitab yang menjadi Ilal Hadis itu kan kitab yang mencoba untuk mencari hal-hal yang dapat menciderai suatu hadis. Artinya kalau ingin mengkritisi suatu hadis itu kan harus mencari hal-hal yang mengilati atau menciderai hadis tersebut. Jadi misalnya ada satu kajian tentang hadis hubul waton yang tadi misalnya, lalu dicari hal-hal yang menciderai hadis tersebut. Oh ternyata ini dari sanad yang do'if, karena ada salah satu ulama perawinya itu dia dari golongan yang dia tidak dobit dan seterusnya. Nah nanti ada di dalam ilal hadis hal yang dapat menciderai suatu hadis. Ataupun buku-buku kitab yang lain, misalnya kitab ulumul hadis, kitab-kitab usul fikih bahkan, atau mungkin kitab-kitab akidah, kitab yang lain yang dimana kitab-kitab tersebut itu dapat mendukung tentang penelitian suatu hadis. Kalau saya boleh rumuskan, yang pertama ini adalah tentang sumber atau buku atau kamusnya lah ya. Kamus yang berisi hadis-hadisnya, baik primer maupun sekunder. Kalau yang kedua ini adalah kamus tentang orang-orang yang meriwayatkannya, ensiklopedia perawinya. Kalau yang ketiga adalah kitab pendukungnya. Jadi itu yang harus disiapkan, yang step-step untuk melakukan takhrijul hadis. Lalu kita bahas lagi, apa itu kitab induk hadis? Kitab induk hadis itu adalah sumber primer. Yang pertama sumber primer. Sumber primer ini disebut juga tadi al-masodir al-asliyah ya, di dalam definisi yang pertama tadi. Jadi di dalam definisi yang pertama tadi kan yang namanya definisi hadis, takhrijul hadis itu adalah mencoba untuk mengonfirmasi illa masodiruhu al-asliyah. Apa itu masodiruhu al-asliyah? Masodiruhu al-asliyah itu tidak lain adalah sumber primer. Sumber primer atau tadi redaksi asli. Sumber asli, referensi asli. Kitab-kitab ulama di mana itu dikarang sebelum abad ke-5. Wakila sebelum abad 300 atau sebelum tahun 300. Kalau kemarin kita katakan ulama mutaqaddimin yang membukukan hadis adalah ulama-ulama sebelum tahun 300 yang merupakan produk dari ilmu hadis riwayah, yang mana setelah tahun 300 Hijriah tidak ada lagi yang namanya periwayatan hadis. Yang ada adalah diroyah hadis, yang ada adalah penelitian tentang hadis, yang ada adalah penelitian mengenai sanad dan matan, tingkat kesohihan dan lain sebagainya kan gitu. Tetapi ada yang mengatakan itu sebetulnya bukan tahun 300 tapi abad ke-5. Berarti kalau sebelum abad ke-5 saya boleh katakan berarti sebelum tahun 400. Karena 401 Hijriah itu sudah masuk ke abad ke-5. Jadi banyak versinya. Yang namanya sejarah memang banyak versi ya. Sejarah sosial itu memang abu-abu. Ilmu sosial, humaniora, sejarah itu abu-abu. Abu-abu artinya kita nggak bisa pastikan benar terjadi di tahun mana.
Ada yang mengatakan periwayatan hadis selesai pada tahun 300, tapi ada yang mengatakan itu selesai pada tahun 400, kan gitu. Jadi ada yang mengatakan yang namanya sumber primer adalah kitab-kitab yang dibukukan sebelum tahun 400 Hijriah, atau ada yang mengatakan sebelum tahun 300. Atau kitab-kitab Indo ini ada yang namanya kitab sekunder, yaitu kitab-kitab setelahnya. Artinya kalau kita katakan abad ke-5 berarti dimulai pada abad ke-5, kan gitu. Kalau kita katakan 300 berarti dimulai pada tahun 301, kan gitu. Jadi sumber sekunder adalah kitab-kitab yang muncul setelahnya, yang biasanya sudah terbagi di dalam tema-tema. Sudah ada tema-tema tentang fikih, tentang sholat, tentang akidah, tentang akhlak, tentang jual beli, sudah ditema-temakan dan sudah disyarai, atau bahkan mungkin sudah diringkas sanadnya. Sebagai contoh ya, ada kitab yang namanya Bulughul Maram, mungkin Anda sering belajar. Kitab yang paling kita kenal saat ini misalnya, yang gampang aja lah, Bulughul Maram sama misalnya Arba'in Nawawi. Itu kalau Anda baca, itu sanadnya sudah diringkas. Sanadnya sudah diringkas artinya sudah tidak lagi menyebutkan mulai dari awal perawi sampai Rasulullah. Tidak lagi menyebutkan an siapa, an Abu Hurairah, qala Rasulullah. Enggak seperti itu. Tetapi langsung an Abi Hurairah gitu. Langsung dari sahabatnya. Artinya tabiinnya enggak disebut, tabiunnya enggak disebut, mutaqaddiminnya enggak disebut, ulama yang menulis juga enggak disebut, kan gitu. Jadi itu namanya tentang sanad yang diringkas. Makanya wajar kalau misalnya kita katakan sumber-sumber yang ini itu masuk dalam sumber sekunder. Yang namanya sekunder itu kan berarti sudah kalah dengan yang primer, kan gitu. Kenapa demikian? Karena di dalam sumber yang sekunder ini kitab-kitabnya itu adalah kitab-kitab yang diproses dari kitab primer gitu. Kitab yang dibuat berdasarkan kitab primer. Artinya tingkat keasliannya bisa berubah. Selain tingkat keasliannya bisa berubah, itu juga bisa jadi maknanya itu sudah disyarai, kan gitu. Artinya kita bisa katakan sudah terjadi pengolahan lagi, kan gitu. Padahal kalau kita ingin tahu keberadaan keaslian yang paling valid, tentu saja kita kembalikan ke sumber yang paling asli. Apa itu di dalam Takhrijul Hadits? Yaitu sumber primer. Apa itu sumber primer? Kitab-kitab yang dirumuskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Yang kita kenal kemarin yang paling sering dipakai adalah Kutubus Sittah ya. Kitab 6 yang paling dikenal, kan gitu. Nah, berkaitan dengan ini, saya sangat yakin sebetulnya kalau sekarang kebanyakan orang itu sudah tidak lagi punya sumber primer. Rata-rata yang dipunyai adalah sumber sekunder. Jadi kalau ditanya, kamu punya kitab Sahih Bukhari enggak? Wah, siapa yang punya sekarang? Itu kitab yang jilidnya banyak sekali, tebal, harganya pun pasti sangat mahal sekali, kan gitu. Jadi sangat jarang sekali orang yang punya sumber primer. Kebanyakan adalah orang yang punya kitab sekunder atau sumber sekunder. Kitab-kitab yang setelahnya, kan gitu. Atau bahkan mungkin sudah tidak lagi punya sumber primer, enggak punya sumber sekunder, malah ke sumber yang selanjutnya, yaitu sumber buku-buku, kan gitu. Buku-buku putih, bukan kitab kuning lagi, buku putih yang sudah menjelaskan tentang sumber sekunder. Nah, itu sudah tidak valid lagi, kan gitu. Tingkat kevalidannya sudah berkurang lagi, kan gitu. Atau bahkan mungkin yang lebih parah lagi, bukan lagi ke buku tapi ke internet. Nah, itu sudah lebih tidak valid lagi, kan gitu. Boleh nggak sih Pak pakai internet? Kalau menurut saya boleh, tapi itu hanya sebagai awal, artinya sebagai apa ya? Sebagai penunjuk yang paling awal. Penunjuk yang paling awal, tetapi kalau pengen menjadikan itu sebagai hujah, pengen menjadikan itu sebagai apa ya, dasar di dalam berargumentasi, dasar dalam penelitian ilmiah, atau mungkin dasar untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum, alangkah lebih baiknya sumber yang ditemukan di internet itu nanti ditelusuri keberadaannya dengan menggunakan Takhrijul Hadits. Kalau menurut kiai saya, kalau pakai sumber di internet itu boleh, tapi itu hanya sebagai amaroh yang pertama, hanya sebagai penunjuk yang pertama, bukan sebagai
acuan utama ya. Tapi yang pertama artinya setelahnya harus ada step-step selanjutnya. Karena harus kita akui di zaman ini apa yang viral itu mengalahkan apa yang vital, ya. Apa yang viral mengalahkan apa yang vital. Yang viral contohnya, berbukalah dengan yang manis, gitu kan. Berbukalah dengan yang manis itu kan viral ya di mana-mana, terutama ketika puasa. Berbukalah dengan yang manis menjadi viral, sehingga viral ini seakan-akan itu menjadi benar-benar hadis Rasulullah yang valid, yang sahih dan seterusnya. Atau kalimat-kalimat viral yang lain, misalnya ikmalid dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, gitu kan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Itu kan viral di mana-mana. Sering jadi status WA, status Facebook, atau mungkin status Instagram kan gitu. Tetapi viral ini mengalahkan kevitalannya. Kita nggak tahu ini benar-benar dari Rasul atau enggak kan gitu. Bahkan ada beberapa argumentasi itu maudhu, itu palsu kan gitu. Nah, hal demikian yang perlu diantisipasi. Itulah pentingnya kita mengkonfirmasi kepada sumber primernya. Ya, yaitu tadi, untuk zaman ini itu sangat sulit untuk bisa sampai ke sini. Tapi sekarang alhamdulillah karena bantuan teknologi ada yang namanya sumber digital, yang salah duanya itu ada Maktabah Syamilah sama Al-Hadits Asy-Syarif. Ini dua aplikasi yang bisa diinstal di komputer, di mana dua aplikasi ini bisa mencakup kitab-kitab ini semua. Jadi kalau Anda sulit untuk membeli kitab-kitab primer, sumber-sumber asli, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Muwatta, dan seterusnya, dan pengen mengonfirmasi suatu hadis ada atau tidak di sana, itu bisa menggunakan dua ini. Atau yang paling dipakai ini sih, Maktabah Syamilah yang paling sering dipakai. Sehingga orang-orang zaman sekarang pun walaupun tidak punya kitab-kitab hadis, tapi bisa mengonfirmasi. Walaupun sekali lagi yang paling baik tentu saja kitab-kitab aslinya. Yang paling baik lagi kita punya sumber digitalnya, tetapi setelah menemukan di sumber digital, sumbernya itu nanti dikonfirmasikan lagi kepada sumber aslinya atau kitab-kitab primernya. Itu yang baik lagi, karena harus diakui dengan menggunakan sumber digital ini, pencarian atau takhrijul hadis itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Nah, itulah yang mungkin akan kita praktekkan pada minggu depan. Minggu depan akan kita praktekkan bagaimana melakukan sedikit cakupan di dalam takhrijul hadis menggunakan sumber digital, aplikasi Maktabah Syamilah atau Al-Hadits Asy-Syarif. Jadi minggu depan kita masih membahas tentang takhrijul hadis, tentang hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti silakan dikerjakan tugas yang saya share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.